Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah metode penelitian pertemuan kelima dengan judul klasifikasi penelitian, yaitu metode penelitian kualitatif. Beberapa buku yang bisa kalian baca, bisa kalian lihat di sini ya. Pengantar metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian formatif yang secara khusus memberikan teknik untuk memperoleh jawaban atau informasi mendalam tentang pendapat dan perasaan seseorang. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak diperoleh dengan prosedur statistik. Maksudnya, kalau statistik kan kita memperolehnya dengan angka-angka. Nah, tapi kalau misalkan sesuatu tentang pendapat atau perasaan kan tidak bisa kita dapatkan dari statistik, maka kita lakukan penelitian kualitatif. Memungkinkan untuk mendapatkan hal-hal yang tersirat mengenai sikap, kepercayaan, motivasi, dan perilaku target populasi. Metode kualitatif banyak digunakan pada disiplin ilmu antropologi, sosiologi, dan psikologi, tapi sekarang juga sering digunakan pada penelitian kesehatan. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, yaitu tanpa intervensi atau perlakuan dari peneliti, dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek. Menurut Bogdan and Taylor, mengemukakan bahwa metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif ya, berupa ucapan atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif, peneliti dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, dia mampu menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Teknik pengumpulan datanya dapat dilakukan secara triangulasi, metode kualitatif, data yang terkumpul, dan analisisnya berupa kualitatif. Hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif, yang pertama untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan atau responden. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi dapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak atau jelas ya tentang kenyataan-kenyataan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk membantu memahami masyarakat sosial, menjawab pertanyaan tentang mengapa masyarakat melakukan perilaku tersebut, bagaimana opini dan sikap yang terbentuk, bagaimana seseorang dapat dipengaruhi oleh peristiwa di sekitarnya, dan bagaimana dan mengapa suatu kebudayaan atau peristiwa dapat terbentuk. Jadi, penelitian kualitatif bentuk pertanyaannya kalau diperhatikan biasanya berupa mengapa dan bagaimana. Penelitian kualitatif di bidang kesehatan telah digunakan di berbagai program kesehatan ya, seperti penyakit tropis, nutrisi, gizi, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, AIDS, penggunaan obat tradisional, penyalahgunaan obat atau alkohol, dan pelayanan kesehatan, dan sebagainya. Terutama digunakan untuk yang pertama menggali masalah atau isu kesehatan yang tidak banyak diketahui atau belum banyak diteliti, kemudian mengidentifikasi persepsi lokal tentang kesehatan, dan mengembangkan prioritas ya masyarakat maksudnya. Mengembangkan kesesuaian aktivitas komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE, dan materi KIE, kemudian melengkapi pengumpulan data kuantitatif yang membantu dalam menginterpretasikan hasil kuantitatif. Jadi kombinasi antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertama penelitian kuantitatif dulu, kemudian hasilnya itu interpretasikan atau penelitian lebih lanjut yang kualitatifnya. Nah, ini perbedaan kuantitatif dengan kualitatif. Dari tujuannya pun sudah berbeda. Kualitatif menggali informasi yang mendalam, menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, terutama pada grounded teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Kalau kuantitatif, tujuannya mengukur tingkat kejadian, menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, dari teknik pengumpulan data juga berbeda. Kualitatif menggunakan in-depth interview, dokumentasi, triangulasi, dan FGD. Kalau kuantitatif, kuesioner, observasi, wawancara terstruktur, dan eksperimental. Kemudian, instrumen penelitiannya pun kualitatif itu menggunakan human instrument, buku catatan, recorder, kamera, video,
dan sebagainya. Kalau kuantitatif, instrumennya berupa angket, kuesioner, wawancara terstruktur yang telah terstandar. Datanya jelas berbeda, kualitatif berupa data kualitatif, bisa berupa dokumen pribadi, catatan, ucapan, tindakan, dan dokumen lainnya. Kalau kuantitatif, datanya berupa angka dari hasil pengukuran variabel dengan menggunakan instrumen yang ada sebelumnya. Sampelnya, kalau kualitatif itu kecil, kalau kuantitatif biasanya besar. Kalau kualitatif, sampelnya tidak representatif atau tidak mewakili keadaan yang di populasinya, lebih ke penggalian informasi. Tekniknya biasanya menggunakan yang non-probability, seperti proposit, kuota, dan snowball, berkembang selama proses penelitian. Kalau kuantitatif, sampelnya biasanya besar, representatif, terdapat mungkin random atau acak ya. Dan sampelnya ditentukan sejak awal. Kalau yang kualitatif, sampelnya ditentukan atau bisa didapatkan pada saat penelitian. Pertanyaannya, kualitatif mengapa dan bagaimana? Intinya, untuk memperoleh jawaban terbuka, ya, tidak hanya terbatas pada jawaban iya dan tidak. Kalau kuantitatif seberapa banyak, seberapa sering, dan jawabannya biasa tertutup, pilihannya terbatas iya dan tidak. Analisisnya kualitatif terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, ya, jadi aku analisis dari pertama sampai dengan akhir, kemudian mencari pola model dan tema dan teori. Kalau kuantitatif, analisisnya setelah pengumpulan data selesai, deduktif dan menggunakan statistik untuk uji hipotesis. Hubungan dengan respondennya, kalau kualitatif karena ingin menggali informasi, perasaan, sikap, ucapan ya, maka harus memiliki sikap empati atau akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Kedudukannya sama bahkan sebagai guru atau konsultan jangka lama sampai datanya jenuh, tidak ada data yang dianggap baru atau tidak ada informasi baru, dapat ditemukan hipotesis atau teori. Kalau kuantitatif, hubungan dengan respondennya dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Penelitiannya juga jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Kemudian keuntungan penggunaan penelitian kualitatif dalam penelitian eksplorasi yaitu dengan menggunakan pertanyaan terbuka dan probing. Probing itu adalah upaya menggali informasi, memberi kesempatan pada responden untuk menjawab dengan kata-katanya sendiri daripada mendorong mereka menjawab dengan jawaban yang sudah ditentukan seperti pada penelitian kuantitatif. Kalau di kuantitatif kan pilihan jawabannya sudah ada ya. Menurut Mark 2005, pertanyaan terbuka mempunyai kemampuan untuk menimbulkan jawaban yang pertama bermakna yang berhubungan dengan budaya responden, tidak diantisipasi oleh peneliti karena jawabannya spontan menurut perasaan atau sikapnya masing-masing, memberikan informasi yang kaya dan alamiah. Kemudian penggabungan penelitian kuantitatif dan kualitatif bisa digabungkan ya. Nggak mesti milih salah satu, bisa juga digunakan dua-duanya. Digunakan secara bergantian. Misal tahap pertama menggunakan kualitatif dulu untuk menemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis diuji dengan metode kuantitatif. Atau misal dalam penelitian kuantitatif dengan kuesioner untuk memperkuat dan mengecek validitas data hasil kuesioner, dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada responden yang diberikan kuesioner tersebut atau orang lain yang memahami masalah yang diteliti. Jadi bisa digabung dua-duanya, entah kualitatif dulu baru kuantitatif atau kuantitatif dulu baru kualitatif. Skala ukur variabel kualitatif ya, sudah jelas, variabel kategori atau nominal yang tidak mempunyai arti numerik ya, ada dua skala nominal yang contohnya jenis kelamin, agama, warna kulit sudah pernah kita bahas ya. Skala ordinal contohnya tingkat pendidikan, SD, SMP, SMA, yang mempunyai tingkatan ya, variabel kepuasan, rasa sakit, dan sebagainya. Jenis penelitian kualitatif yang pertama biografi, ini studi tentang individu dan pengalamannya yang dituliskan dan mengumpulkan dokumen dan arsip. Biasanya biografi itu pada orang-orang penting atau tokoh masyarakat atau pahlawan biasanya. Kemudian fenomenologi, yaitu menjelaskan atau menangkap fenomena pengalaman. Ini kata kuncinya ya, fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu tentang bagaimana dan mengapa sebuah fenomena terjadi pada manusia atau sistem atau program. Kemudian yang ketiga, grounded teori. Penelitian tidak diawali dengan rancangan tertentu. Kalau grounded ya, peneliti langsung ke lapangan dan rumusan masalah ditemukan di lapangan. Data merupakan sumber teori. Jadi grounded teori ini teori berdasarkan data, sehingga teori juga lahir dan berkembang di lapangan. Itu maksudnya grounded teori ya.
Kemudian etnografi, yaitu gambaran berupa uraian dan penafsiran suatu budaya. Ya, kata Alkif ini adalah suatu budaya atau sistem kelompok sosial mempelajari pola perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Metode pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara. Di bidang kesehatan, etnografi digunakan pada penelitian sikap dan perilaku kesehatan. Bahkan Kemenkes ini punya penelitian etnografi ya. Siapa yang mau menjadi tim pengumpul datanya nanti akan direkrut, nanti akan ditempatkan di suatu daerah, misalkan daerah pedalaman, nanti akan diminta tinggal di sana selama beberapa kurun waktu. Jadi di sana nanti penelitian tentang perilaku atau perilaku masyarakatnya terkait dengan budayanya, yang terkait dengan kesehatannya, ya nanti dibikin laporan dan sebagainya. Kemudian studi kasus paling sering ya pada penelitian kesehatan. Kegiatan mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai informasi. Kasus yang dipelajari misalkan program, peristiwa, aktivitas, dan individu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama melakukan sampling penelitian, yaitu non-probability sampling, tadi ya, purposive, kuota, dan snowball. Tidak ada aturan yang jelas untuk ukuran sampel atau besaran sampelnya. Kemudian ukuran sampelnya tergantung pada tujuan, pertanyaan, manfaat, kredibilitas, ketersediaan waktu, dan sumber daya yang ada pada penelitian. Dan peneliti menentukan kriteria responden dan melanjutkan wawancara sampai tidak ditemukan lagi informasi yang baru, maka pengambilan sampel dapat berhenti. Ya, sampai dirasa tidak ada lagi informasi yang baru, maka penelitiannya akan berhenti. Yang kedua, memilih informan atau responden tergantung pada pertanyaan dan tujuan penelitiannya. Misal, topik penelitiannya perilaku ibu dalam praktik ASI eksklusif, maka informannya adalah ibu yang memiliki bayi berumur di bawah 1 tahun, karena ASI eksklusif kan sampai 6 bulan ya. Daftar ibu tersebut bisa diperoleh dari puskesmas atau posyandu. Kemudian data dikerucutkan lagi, yaitu misalkan sudah didapat datanya ya, yaitu ibu yang memberikan ASI secara eksklusif. Kemudian yang ketiga, pemilihan informan kunci, yaitu individu yang memiliki pengetahuan khusus dan bersedia untuk berbagi pengetahuan dengan peneliti. Misal kader posyandu ya, dia selain sebagai responden, dia juga memiliki pengetahuan yang lebih atau pengetahuan yang khusus terkait dengan ASI eksklusif misalkan. Pemilihan lokasi penelitian ya cenderung pada sejumlah kecil masyarakat atau wilayah. Misal penelitian di Kabupaten X untuk membantu meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, maka dilihat Kabupaten X memiliki misalkan ada 35 kecamatan. Dan bila dianggap secara geografis ada perbedaan karakteristik masyarakatnya ya secara geografis, maka pemilihan wilayah penelitian kesehatan penelitiannya berdasarkan kriteria, misalkan secara geografis itu dibagi menjadi perkotaan, pedesaan, pesisir, daerah terpencil dan sebagainya. Selanjutnya dipilih satu kecamatan yang mewakili masing-masing kriteria tersebut, misalkan satu kecamatan di perkotaan, satu kecamatan di pedesaan, satu kecamatan di pesisir, dan satu kecamatan di daerah terpencil. Nah, kemudian dari masing-masing kecamatan itu dipilih juga kasus yang terbanyak yang akan diteliti. Langkah pengumpulan datanya, yang pertama tahap pralapangan ya, persiapan ya, menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi, mengurus perizinan, menjajaki menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian seperti surat izin, kontak dengan responden yang ada di sana, alat rekam, kamera, notes, persoalan etika penelitian. Nah, untuk alat rekam dan kamera ini ketika digunakan tuh harus atas persetujuan responden. Kalau respondennya mau direkam, ya direkam, tapi kalau misalkan respondennya nggak mau direkam, berarti kita tidak boleh memaksakan kehendak. Misalkan di tengah jalan, boleh direkam. Terus nanti respondennya bilang, coba dimatikan dulu rekamannya karena ini sifatnya rahasia dan sebagainya, tuh maka kan harus matikan dulu untuk sementara ya. Yang kedua, tahap kegiatan lapangan, mencatat semua informasi dan data yang ditemui dan dikumpulkan. Yang ketiga, tahap analisis ya, pengolahan dan analisis data, penelitian kualitatif dilakukan semenjak peneliti masih mengumpulkan data di lapangan sampai dengan selesai ya. Data yang telah dikumpulkan dituangkan dalam bentuk laporan lapangan. Setelah data diolah, selanjutnya dilakukan interpretasi atau penafsiran data. Metode pengumpulan data kualitatif. Yang pertama, wawancara mendalam atau in-depth interview.
adalah suatu jenis wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk menggali informasi, memahami pandangan, kepercayaan, pengalaman, pengetahuan informan atau responden mengenai suatu hal secara utuh. Peneliti bersikap netral, mendengar jawaban dari informan dengan penuh perhatian, dan mengajukan pertanyaan lebih lanjut serta menggali jawaban informan. Peneliti tidak mengarahkan jawaban ke arah keinginan peneliti, tidak juga mendorong informan memberikan jawaban khusus dengan memberikan persetujuan atau tidak setuju terhadap jawaban informan. Menggunakan kuesioner dan berbekal daftar pertanyaan dengan atau tanpa pedoman wawancara. Ya, jadi bukan kuesionernya kayak kuesionernya kuantitatif, tapi lebih kepada pedoman wawancara ya. Kemudian yang kedua, dengan observasi, yaitu menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, untuk mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu dan melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Jadi observasi ini lebih kepada mengamati ya. Perilaku yang diobservasi dapat berupa perilaku pasien yang mendapatkan treatment atau pengobatan atau pelayanan atau implementasi dari sebuah kebijakan. Yang ketiga, dokumentasi ini dapat mengetahui hal-hal yang terjadi di waktu lampau, diperoleh dari autobiografi, surat pribadi, buku catatan harian, memorial clipping, dokumen pemerintah, swasta, dan sebagainya. Yang keempat, focus group discussion atau FGD atau diskusi kelompok terarah atau bahasa Indonesianya DKT ya, adalah salah satu teknik pengumpulan data kualitatif di mana sekelompok orang berdiskusi dengan pengarahan seorang pemandu atau moderator atau fasilitator mengenai suatu topik tertentu dan segala kegiatan dalam FGD tersebut dicatat oleh notulen. FGD membantu peneliti mendapatkan kepastian dari jawaban-jawaban wawancara mendalam yang kontradiktif atau jawaban yang membingungkan dan peneliti kesulitan membuat kesimpulannya. Nah, maka bisa dibantu dengan menggunakan FGD, teknik FGD. Pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka, ya, seperti biasa untuk kualitatif, agar mendorong peserta FGD untuk mengemukakan pendapatnya secara bercerita, tidak hanya jawaban pendek iya dan tidak saja. Peserta FGD saling mempengaruhi satu sama lain melalui kehadirannya dan reaksi mereka terhadap apa yang dikatakan orang lain, karena tidak semua orang memiliki pandangan dan pengalaman yang sama. Nah, kelebihan dari FGD ini adalah mendapatkan sejumlah besar informasi dalam waktu yang relatif singkat, karena langsung sekalian dalam satu waktu itu, bila dibandingkan dengan wawancara perorangan, dan lebih efektif untuk mendapatkan berbagai pandangan atau pendapat mengenai topik tertentu. Kekurangannya bukan untuk mencapai sebuah konsensus kelompok dan bukan metode yang tepat untuk mendapatkan informasi dengan topik yang sangat pribadi atau sensitif secara sosial. Kan nggak bisa ya kalau dilakukan secara berkelompok seperti itu. Kalau FGD biasanya mengundang informan-informan diundang, dikumpulin di satu tempat, kemudian dibuka pertanyaannya sesuai dengan variabel yang akan diteliti atau topik yang akan diteliti, gitu ya. Bisa juga FGD itu mengumpulkan beberapa pakar, juga bisa menjadi satu, kemudian dibahas apa permasalahan yang terjadi. Yang kelima tadi triangulasi ya, sudah sempat dibahas sebelumnya, pengambilan sampel pada penelitian kualitatif secara purposive atau non-probability dan jumlahnya sedikit, maka agar validitas terjaga dilakukan uji validitas dengan triangulasi. Bahkan untuk sekelas metode kualitatif pun itu penelitiannya harus valid ya. Dengan cara apa? Salah satunya dengan triangulasi ya. Triangulasi peneliti menggunakan berbagai metode pencarian data untuk mendapatkan gambaran dari fenomena yang sedang ditelitinya. Misalkan wawancara, FGD, pengamatan, telah dokumen, dan sebagainya ya, untuk memperkuat kesahihan atau memperkecil bias. Jadi, triangulasi itu menggunakan berbagai metode penelitian. Misalkan pertama dilakukan wawancara mendalam, habis wawancara mendalam, habis itu dia melakukan FGD, disertai dengan telaah dokumen. Jadi, beberapa metode itu digabung menjadi satu, itu namanya triangulasi. Triangulasi itu istilah lainnya adalah multi-method research atau penelitian dengan banyak metode.
Triangulasi ini dapat meliputi yang pertama triangulasi sumber data, upaya melakukan pengecekan terhadap konsistensi dari berbagai sumber data dengan menggunakan metode yang sama. Yang pertama, cross-check data dengan fakta dari sumber lainnya, misalkan informan, teknik riset, atau hasil dari sumber lainnya dan dari studi riset yang sama. Yang kedua, membandingkan dan melakukan kontras data dilakukan pada rancangan penelitian dengan memasukkan kategori informan yang berbeda. Kemudian gunakan kelompok informan yang sangat berbeda semaksimal mungkin. Jadi yang dibedakan itu adalah sumber datanya ya. Kalau triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang paling sering dilakukan tadi ya, misalkan selain wawancara mendalam juga dilakukan observasi atau observasi sekaligus FGD atau mungkin juga dengan telah dokumen. Kemudian triangulasi data, analisis data dilakukan oleh lebih dari satu orang. Misalkan selain peneliti, juga orang lain yang ahli dalam analisis data kualitatif juga diikutkan dalam melakukan analisis data agar interpretasi hasilnya itu bisa sama. Yang kedua, umpan balik dari informan. Saran dan informasi tambahan yang dikumpulkan dari masa umpan balik akan meningkatkan kualitas laporan. Kemudian analisis data penelitian kualitatif. Yang pertama dilakukan transkrip data dulu. Apa itu? Memindahkan data dalam bentuk rekaman. Misalkan tadi dari rekaman, misalkan kamu rekamnya melalui voice recorder. Itu setiap kata yang keluar di voice recorder itu dicatat dalam bentuk tertulis secara lengkap tanpa mengubah, baik itu menambah maupun mengurangi informasi yang ada di dalam alat rekam tersebut. Misalkan pas respondennya bilang, kayaknya kalau nggak salah begini-begini, itu semua ditulis. Misalkan dia bilang anu, ya anunya juga ditulis. Jadi semua kata yang keluar dari responden atau informan itu diketik, ya. Meskipun dia menggunakan bahasa daerah, ya. Misalkan dia bilang bahasa daerahnya Lasingan, misalkan. Lasingan itu diketik juga di transkrip datanya, gitu ya. Jadi apapun itu yang keluar dari responden atau informan itu dipindahkan ke bentuk tulisan. Kemudian yang kedua dilakukan pengkodean, merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi kata-kata isi paragraf yang dapat digunakan untuk pengambilan informasi dan pengkategorian selanjutnya. Misalkan, kalau bagian ini masuknya nanti dia di variabel penelitian yang ini. Kalau bahasanya yang ini atau kalimat yang ini berarti masuknya di tema yang mana atau masuk di variabel yang mana sesuai dengan penelitiannya. Kemudian pembentukan matriks membantu peneliti untuk memetakan hasil dan melihat kaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Matriks biasanya dibuat dalam bentuk satu tabel yang berisi, misalkan pertama variabelnya apa saja, kemudian dari masing-masing variabel itu jawaban dari masing-masing respondennya apa, gitu ya. Kemudian proses analisis adalah proses tentang pencocokan data bersama-sama, bagaimana membuat yang samar menjadi nyata, menghubungkan akibat dengan sebabnya. Proses analisis sistematis sudah dimulai dari sejak pelaksanaan pengumpulan data, segera setelah pelaksanaan, selanjutnya setelah pelaksanaan selesai, sampai proses akhir pembuatan laporan. Pilihan analisisnya ada berbagai macam ya, ini yang berdasarkan Kauger, yaitu analisis berdasarkan memori, berdasarkan catatan, berdasarkan rekaman, dan berdasarkan transkrip. Kalau yang paling bagus adalah yang berdasarkan transkrip. Kemudian terakhir penulisan laporan akhir. Terakhir inform concern ya, pernah kita bahas di pertemuan pertama kalau nggak salah. Baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif ya, yang menggunakan manusia sebagai subjek penelitian, maka harus dibuat inform consent untuk melindungi atau jaminan bagi subjek penelitian ya. Wajib hukumnya mau kuanti mau kvali harus bikin inform consent kalau menggunakan manusia ya. Responden atau subjek penelitian punya informasi yang cukup tentang penelitian, mampu memahami informasi, bebas menentukan pilihan, ikut atau tidak ikut dalam penelitian secara sukarela, nggak boleh dipaksakan ya. Inform consent yaitu persetujuan setelah penjelasan, formulir yang mencari persetujuan seseorang untuk bersedia dengan sukarela tanpa paksaan untuk menjadi subjek penelitian, responden, atau informan. Inform consent harus disetujui komite etik sebelum penelitian dilakukan atau sudah mendapatkan ethical clearance letter dari komisi etik yang ada ya.
Dalam kondisi tertentu diperlukan pula surat izin penelitian kepada pihak terkait, misalnya mau penelitian di puskesmas, maka izinnya harus lewat dinas kesehatan. Kalau penelitiannya di masyarakat, maka izinnya kalau sekarang ke Bapeda ya, ke Litbang ya. Kemudian inform consent dalam bentuk tertulis dan ditandatangani bila setuju menjadi subjek penelitian responden atau informan. Jadi harus ditandatangani sama si respondennya. Kemudian sebelum membuat inform consent perlu dikomunikasikan pada responden ya, yaitu penjelasan sebelum persetujuan. Jadi ada penjelasannya dulu sebelum dikasih inform consent. Apa aja isinya? Yang pertama, perkenalan diri dulu, kamu siapa, dari mana, menjelaskan secara singkat tujuan dan manfaat penelitian, menjelaskan prosedur pengumpulan data dan tipe data penelitian yang akan dikumpulkan, menjelaskan waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan data, misalkan ini isi kuesioner Bu dengan waktu kurang lebih sekitar 10 menit misal. Menjelaskan bagaimana mereka terpilih sebagai subjek penelitian dan peranan sebagai subjek atau responden atau informan, misalkan bagaimana cara kamu menentukan sampelnya atau populasinya ya. Menjelaskan konsekuensinya atau kemungkinan risiko dan ketidaknyamanan. Menjelaskan jika terdapat uang atau jasa yang diberikan kepada responden karena sudah berpartisipasi. Kalau kamu mau kasih uang atau kamu mau kasih gimmick, kamu kasih tahu di awal, tapi diberikannya di akhir setelah selesai mengambil data. Menjaga kerahasiaan dari jawaban atau apapun selama penelitian. Menjelaskan bahwa tidak ada penalti jika mereka tidak berpartisipasi atau gagal dalam berpartisipasi, jadi nggak ada hukuman lah gitu ya. Persetujuan peneliti dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan subjek terkait prosedur penelitian. Persetujuan subjek dapat mengundurkan diri kapan saja. Jaminan anonimitas dan kerahasiaan responden, jadi nggak akan disebut namanya, misalkan nama pasiennya Sinca Rahmawati, nggak disebut nama lengkapnya, tapi inisial misalkan atau kode. Kemudian peneliti memberikan informasi kontak yang dapat dihubungi oleh responden jika ingin memberikan komentar, komplain, atau pertanyaan. Misalkan dapat menghubungi nama siapa, nomor HP-nya berapa. Ya. Ini contoh penjelasan sebelum persetujuan ya. Ini namanya sengaja sektoret. Peneliti adalah bla 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 bla. Kemudian kalian tanda tangani di sini. Setelah kalian berikan penjelasan, baru terus kalian bikin inform consent-nya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini nama respondennya siapa, umur, alamat. Ini nggak mesti kayak begini, ini sesuaikan dengan penelitianmu, kebutuhannya apa, ya. Dilakukan oleh namamu siapa, NIM, misalkan alamat, judul penelitianmu apa. Saya, si respondennya bersedia untuk dilakukan pengukuran dan pemeriksaan dan seterusnya. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagaimana mestinya, ya. Antara misalkan tanggal berapa, respondennya harus tanda tangan di sini, tulis nama lengkap pasiennya. Memang di inform consent-nya tulis nama lengkap pasien, tapi nanti di tabel pengumpulan datamu harus tidak menyertakan nama lengkapnya, tapi inisial si pasien saja, ya. Kemudian tugas individunya adalah yang pertama, buat penjelasan sebelum persetujuan sesuai dengan judul KTI kalian. Kemudian buat inform consent-nya. Kalau misalkan KTI yang kalian ajukan eksperimen di lab atau tidak berhubungan dengan manusia, maka buat inform consent bebas ya dengan judul yang lain ya. Bikinnya seperti ini ya. Ini salah satu contoh aja. Terserah kalian mau bikin yang seperti apa yang sesuai dengan penelitian kalian ya. Nggak mesti sama persis dengan contoh yang saya berikan ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Silakan bertanya pada kolom komen. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.